Bab 591. Bodoh itu menakutkan. Pemilik pagoda penjara alam. Mileye juga sangat penasaran dengan orang ini. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang menara penjara alam, dilihat dari orang-orang di dalamnya, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Dan orang yang menciptakan menara penjara alam pasti lebih menakutkan. Jadi disinilah masalahnya. Apakah master menara penjara alam kuat, atau master pedang puncak menara yang lebih kuat? Pada saat ini, Ayu tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu bertanya begitu banyak?" Mileye tersenyum dan berkata, "Penasaran." Ayu berkata dengan lembut, "Kamu hanya perlu mengerti sedikit." Mileye bertanya dengan cepat, "Apa?" Ayu berkata, "Tidak peduli apakah orang lain kuat atau tidak, kamu tetap lemah." Milea. Ayu berkata dengan suara rendah, "Pergi keluar. Aku akan ajari kamu menggunakan ruang hampa aturan Tao." Mileye mengangguk cepat, "Oke." Ayu membawa Mileye ke gunung belakang Akademi Seni Bela Diri, berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Pemandangan di bawah tidak terhalang. Ayu melihat ke bawah dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, dunia 4 dimensi ini sangat bagus, mengapa para idiot itu sangat ingin pergi ke dimensi kelima?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa dimensi kelima buruk?" Ayu berkata dengan suara rendah, "Aku tidak bisa mengatakan itu buruk, aku hanya bisa mengatakan bahwa dimensi keempat itu sendiri sangat bagus, mengapa pergi ke dimensi kelima? Bulan di dimensi kelima tidak bulat seperti di sini atau kamu manusia selalu berpikir bahwa ada tempat lain lebih baik dari kampung halamanmu." Mileye berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, itu tidak benar, saya pikir dimensi 4 cukup bagus." Ayu menatap langit di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Dunia ini selalu seperti ini. Banyak orang mencoba yang terbaik untuk mengetahuinya dan banyak orang mencoba yang terbaik untuk masuk. Bagaimana mereka bisa menyadari kalau apa yang mereka miliki adalah mimpi orang lain?" Mendengar kata-kata Ayu, Mileye terdiam. 5 dimensi ini mungkin bukan tempat yang bagus. Juga, jika itu adalah tempat yang sangat bagus, bagaimana menara yang rusak ini bisa lolos? Tidak peduli bagaimana melihatnya, sepertinya tidak ada habisnya untuk dimainkan. Pada saat ini, Ayu tiba-tiba menatap Mileye. Dia membuat gerakan ringan dengan tangan kanannya, dan di dalam tubuh Mileye, aturan Tao tiba-tiba terbang keluar, dan kemudian mendarat dengan mantap di tanah di telapak tangannya. Melihat ruang hampa aturan Tao, Ayu tiba-tiba menjadi marah. "Ini semua menara yang rusak ini, dasar idiot." Mileye. Ayu menatap Mileye, "Bisakah kamu bermain ruang hampa?" Mileye terlihat agak aneh, bermain dengan ruang hampa. Ayu berkata, "Ini adalah pemahaman ruang hampa." Mileye mengangguk, "Mengerti, tapi itu pasti jauh lebih buruk daripada Nona Ayu." Mendengar ini, Ayu sedikit mengangguk, "Meskipun kamu lemah, tapi bukan berguna. Tidak masalah, aku akan mengajarimu." Setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, ruang di sekitar Mileye langsung bergetar. Mileye sedikit bingung, "Ini?" Ayu berkata, "Apakah kamu tahu apa itu ruang hampa?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Apa lagi?" Ayu menggelengkan kepalanya, "Bodoh itu menakutkan." Mileye. Ayu membalik dengan tangan kanannya, muncul sebuah buku kuno di tangannya. Dia membuka buku kuno itu, membacanya sebentar, dan kemudian berkata, "Ruang hampa adalah bentuk keberadaan objektif material relatif terhadap waktu, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut teori dimensi kosmik, alam semesta terpisah dari 1. Awal setelah ledakan, yang disebut kehidupan segala sesuatu. Karena itu,
Ada berbagai perbedaan kedudukan benda dan benda bekurannya disebut ruang hampa dan perubahan kedudukan diukur dengan waktu. Ruang hampa dinyatakan dengan panjang, lebar, tinggi. Biasanya mengacu pada 4 arah ke atas dan ke bawah. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, apakah kamu mengerti? Mileye tercengang. Ayu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengerikan jika orang tidak belajar. Saat dia mengatakan itu, dia melihat buku kuno di tangannya dan melanjutkan, biar aku memberi pengenalan singkat tentang Jen. Ada banyak jenis ruang hampa dan yang dikenal adalah ruang kosmik, ruang dimensi, ruang pikiran. Ketiganya adalah semua kategori ruang hampa. Sekarang, ruang hampa yang kamu tempati adalah ruang dimensional dan ruang dimensional ini dibagi menjadi ruang absolut dan ruang relatif. Ruang hampa terdiri dari berbagai garis, garis membentuk berbagai bentuk dan di dalam garis terdapat ruang hampa. Ruang hampa adalah konsep relatif yang merupakan konsep abstrak benda dan konsep abstrak benda ada dengan mengacu pada ruang hampa. Dan tingkat penguasaan ruang hampamu saat ini hanyalah penghancuran saja. Misalnya, jika kamu menggunakan kekuatanmu untuk secara paksa menghancurkan ruang ini adalah brute force dan bukan dianggap penguasaan terhadap ruang hampa. Setelah berbicara, dia menutup buku kuno itu, lalu menatap Mileye, apakah kamu mengerti? Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, kamu mengatakan bahwa ruang hampa terdiri dari garis-garis yang berbeda, artinya, aku dapat mengubah garis-garis ini, menata kembali ruang hampa atau meresetnya ulang. Ayu mengerjap, lalu berkata, tunggu, aku lihat lagi. Setelah berbicara, dia membuka buku kuno di tangannya. Mileye. Setelah beberapa saat, Ayu memandang Mileye, secara teoritis, kamu benar, tetapi ini bukan masalah sesederhana itu, karena garis ruang hampa memiliki hukum dan aturan Tao yang dijaga. Itulah sebabnya setelah kamu menghancurkan ruang hampa, aturan Tao dan hukum dunia ini dapat segera memulihkan ruang hampa. Kamu tidak dapat melanggar hukum dan aturan Tao ini, karena kamu tidak sekuat hukum surga dunia ini. Tetapi sekarang ada ruang hampa aturan Tao. Jadi itu bukanlah ruang 4 dimensi, melainkan ruang 5 dimensi aturan Tao. Mileye bertanya, bisakah ruang 5 dimensi aturan Tao mengatur ruang 4 dimensi? Tidakkah dia melampaui otoritasnya? Ayu menatap Mileye, dia berkedip, seolah memikirkan pertanyaan ini, dan setelah beberapa saat, dia membuka buku kuno di tangannya lagi. Mileye. Setelah beberapa saat, Ayu menutup buku kuno itu, lalu menatap Mileye, tidak akan melampaui otoritasnya. Mileye bertanya, mengapa? Ayu berkata, apakah itu 4 dimensi atau 5 dimensi, itu semua dalam lingkup alam semesta, dan ruang hampa aturan Tao 5 dimensi lebih tinggi daripada ruang 4 dimensi. Oleh karena itu, ruang 5 dimensi berubah secara reversibel menjadi ruang 4 dimensi. Tentu saja kamu harus hati-hati, karena dimensi 4 memiliki hukum surga dan kamu tidak dapat mengalahkan hukum surga. Oleh karena itu, kamu berisiko ketika membalikkan ruang 4 dimensi karena hukum surga mungkin datang untuk mengacaukanmu. Ini seperti jika kamu menggoda istri orang lain, suaminya pasti akan membunuhmu. Sudut mulut Mileye sedikit berkedut, analogimu. Bisakah kamu mengubahnya sedikit lebih baik? Ayu menambahkan, sekarang, kamu bisa mulai dengan menata kembali ruang-ruang hampa, yaitu mengontrol garis-garis ruang hampa ini dan menatanya kembali. Mileye bertanya cepat, reorganisasi ruang hampa. Apa gunanya? Ayu membuka buku kuno itu, dan setelah membacanya sebentar, dia menatap Mileye, pemotongan ruang. Kemudian, dia melihat ke kanan 100 kaki jauhnya, di mana ada pohon kuno, telapak tangannya terentang dan dalam sekejap. Tes.
Di bawah tatapan heran Mileye, ruang hampa tempat pohon kuno berada tiba-tiba terpelintir dan berubah bentuk lapis demi lapis. Pada saat yang sama, pohon kuno berubah secara langsung dan diam-diam. Itu menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menghilang dengan aneh. Ayu menatap Mileye, tata ulang ruang hampa, potong ruang dan ruang teleportasi. Jika kamu menguasai ketiganya, kamu dapat dengan mudah mengeluarkan seseorang dari ruang ini. Sekarang kamu bisa mulai dengan menata ulang ruang. Mileye bertanya, bagaimana menata ulang ruang? Ayu melihat buku kuno di tangannya lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bertanya, apa aku boleh melihatnya? Ayu juga murah hati dan memberikan buku kuno itu kepada Mileye, yang membukanya dan tampak bingung. Dia tidak bisa membacanya. Teks dalam buku kuno itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mileye mencibir, lalu mengembalikan buku kuno itu kepada Ayu, dan bertanya, buku apa ini? Siapa yang menulisnya? Ayu berkata dengan ringan, teori ruang hampa ditulis oleh tuanku sebelumnya. Mileye mengatakan, oh, dan kemudian berkata, apakah tuanmu menulis buku? Ayu berkata, tuan telah menulis terlalu banyak buku, dan salah satunya disebut. Oh, saya ingat, itu disebut kosmologi. Kakak perempuan tertua sangat menyukai buku ini. Mengatakan itu, dia menatap Mileye, jangan buang waktu. Belajarlah dengan cepat, aku akan mengajarimu. Setelah berbicara, dia melihat buku kuno di tangannya. Garis-garis ruang hampa tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Pikiran menyatu dengan ruang hampa dan garis-garis ruang hampa terasa. Mileye tidak banyak berpikir dan buru-buru melakukan apa yang dikatakan. Di alam selatan, keluarga Qin. Keluarga Qin adalah anak perusahaan dari keluarga Tang, tetapi mereka mengkhianati keluarga Tang. Secara logis, keluarga Qin pasti akan menghilang dari dunia, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa keluarga Qin masih hidup dan sehat. Pada hari ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di atas rumah Qin. Orang ini adalah Richard Tang, kepala klan Tang. Richard Tang menatap keluarga Qin di bawah. Tanpa omong kosong, dia menamparnya dengan telapak tangan. Kekuatan yang kuat langsung menghancurkan keluarga Qin di bawah. Tepat ketika kekuatan itu jatuh ke dalam keluarga Qin, itu menghilang diam-diam. Pada saat ini, Jake Qin dari keluarga Qin muncul di halaman. Dia menatap Richard Tang dan berkata sambil tersenyum, karena ketua klan telah datang, mengapa kamu tidak turun dan duduk? Richard Tang melirik Jake Qin dan berbalik untuk pergi. Di halaman, Jake Qin menarik pandangannya dan tetap diam. Setelah waktu yang lama, dia berbalik dan pergi. Gurun Timur. Alam Timur juga milik Chaos Universe, tetapi tempat ini hampir dilupakan oleh orang-orang dari 3 alam lainnya. Karena orang-orang dari alam Gurun Timur belum menginjakkan kaki di dataran pemakaman dewa selama ribuan tahun. Terkubur di Shenyuan, ribuan mil tanah merah, langit selalu kelabu, energi spiritualnya tipis, apalagi manusia, bahkan semut pun tidak. Di tengah pemakaman Shenyuan, berdiri sebuah pilar besi yang panjangnya beberapa puluh meter. Di atas pilar besi itu, ada seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu digantung di tiang besi seperti itu, dengan rambut panjang menutupi wajahnya, sehingga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat ini, seorang gadis kecil berusia sekitar 16 tahun berjalan perlahan dengan seorang lelaki tua. Gadis kecil itu mengenakan gaun brokat panjang putih polos yang agak terlalu sederhana, dengan fitur yang indah. Meskipun dia masih muda, dia sudah memiliki wajah yang cantik. Gadis kecil itu memiliki pedang panjang terselubung di pinggangnya, alisnya seperti pedang,
matanya dingin, dan ada aura penghinaan terhadap dunia di wajahnya yang tak tertandingi. Gadis kecil itu berjalan di bawah pilar, dia menatap pilar yang panjang, dan berkata dengan lembut, apakah orang ini Tristan Gu yang menghentikan kerajaanku dari pergi ke barat? Di belakangnya, lelaki tua itu sedikit membungkuk, tidak juga. Gadis kecil itu tanpa ekspresi dan menunggu kalimat berikutnya. Orang tua itu menunjuk ke kejauhan, di mana ada celah tanpa dasar. Retakan ini membentang di seluruh dataran pemakaman dewa. Retakan itu sehalus cermin, seolah-olah telah dipotong oleh pedang tajam. Orang tua itu membuka telapak tangannya dan bola kristal muncul di tangannya. Saat berikutnya, bola kristal itu meledak menjadi cahaya biru terang. Segera, tirai air muncul di langit. Di tirai air, itu adalah pemakaman Dewa Yuan. Di sebelah kanan adalah seorang pria paruh baya berbaju ungu. Pria paruh baya itu memegang tombak panjang, matanya sedalam langit berbinricar tang luas dan di belakangnya adalah tentara jutaan kerajaan. Di depan pasukan 1 juta, ada menara hitam kecil. Di atas menara kecil ini, berdiri wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos memegang pedang di tangannya, lalu dengan lembut membelai tanah dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, bekas pedang muncul di tanah tanpa akhir terlihat. Wanita bergaun polos itu menunjuk pedang Tao dengan pedangnya, melintasi perbatasan, mati. Di sebelah kanan, pria paruh baya itu menatap wanita bergaun polos tanpa ekspresi di wajahnya. Dia memegang tombak panjang dan menunjuk Tristan Gu yang tergantung di tiang besi tidak jauh pergi, kamu akan menjadi sepertinya. Serang. Setelah dia mengatakan itu, jutaan tentara bergegas. Bersambung.